Oke, selamat malam buat sobat hati yang gembira dan sobat BCS Jakarta. Jumpa lagi di Sabtu malam, malam minggu ini kita akan talk show ngomong-ngomong bersama-sama ya. Kita akan bahas satu tema yang cukup menarik, yaitu mengenai anxious ya, anxiety, atau bahasa Indonesia-nya saya lebih gampang berbahasa Indonesia ya, yaitu kekhawatiran atau ketakutan. Nah, kalau kita melihat akhir-akhir ini ya, banyak banget kabar yang beredar, baik itu di Afghanistan maupun virus-virus varian Delta yang cukup sangat membuat kita khawatir, membuat kita takut ya. Dan hari ini kita bersama-sama malam ini akan membahas tema ini, khawatir versus takut ya. Nah, bagaimana bagi para pendengar yang ingin ada pertanyaan juga, boleh silakan langsung ketik di komen, ataupun nanti yang pengen bergabung bersama-sama kita live bersama-sama dengan kita, kita bisa bersama-sama, kita akan undang ya bersama-sama untuk ngobrol atau sharing bersama dengan kita. Oke, hari ini juga saya akan ditemani oleh seorang narasumber yang bernama Lucy. Lucy ya. Saya coba invite. Apa kabar teman-teman semuanya yang sudah hadir? Oke, selamat malam Lucy. Selamat malam semuanya, selamat malam Bro Tono. Apa kabar Lucy? Luar biasa. Luar biasa ancur apa luar biasa baik ya. Di zaman-zaman seperti ini kalau nanya pandemi mengubah semuanya ya. Iya iya. Kita juga ucapkan selamat malam buat sobat hati yang gembira dan sobat BCS Jakarta yang udah bersama-sama dengan kita. Kita malam hari ini akan membahas satu tema yang cukup menarik, yaitu mengenai kekhawatiran atau ketakutan. Oke, Lucy. Ya. Nah, kalau bicara mengenai khawatir nih ya, pasti semua orang pernah khawatir ya, Ya. Lucy pernah khawatir juga? Mungkin bisa dibilang cukup sering. Oh, mungkin ya. Soalnya kalau dari wajahnya kelihatan selalu seperti sobat hati yang gembira ini ya, hati yang gembira itu ya. Nah, tapi kira-kira ya, Lucy ya, kira-kira apa sih yang membuat kita paling khawatir, itu hal apa sih? Kalau kita mau ngobrol-ngobrol ini mengenai khawatir ini. Biasanya ya, kita itu manusia cenderung khawatir dengan dua hal aja, ya. Sederhana tapi khawatirnya bikin nggak berhenti. Jadi khawatir terus begitu ya. Yang pertama itu adalah sesuatu yang tidak jelas. Nah, itu yang bikin suka khawatir. Sama satu lagi sesuatu yang tidak jelas ya. Satu lagi sesuatu yang tidak pasti. Nah, jadi kita cenderung tidak suka ya dengan dua situasi ini. Sehingga itulah yang seringkali menimbulkan rasa khawatir di dalam diri kita gitu. Oke, jadi satu tidak jelas, satu tidak pasti terjadi. Betul, betul. Oh, gitu. Ini kayak tidak pasti terjadi dan tidak jelas juga ya. Iya, kalau ada dalam satu relation kadang terjadi seperti ini ya, tidak jelas, tidak tahu mau dibawa kemana, tidak pasti. Itu yang paling bikin bikin stres ya biasanya ya. Mau dibawa kemana begitu kan, tidak pasti, tidak jelas. Pandemi ini juga keadaannya seperti itu. Jadi kita coba untuk menerka-nerka, coba untuk menduga-duga ya. Wah, ini paling tidak enak. Betul, betul. Enak. Ya, berarti ya, Lucy, kalau sesuatu yang tidak jelas dan tidak pasti terjadi, ya kenapa kita masih sering khawatir ya? Sebagai manusia ini sering banget kita rasa cemas, takut, khawatir. Kenapa? Kalau menurut pandangan Lucy, kenapa nih manusia seperti ini ya? Iya, karena memang yang porsi paling besar itu ya karena memang dosa ya.
Dosa manusia itu kan membuat kita itu kayaknya tidak comfort gitu ya. Kita rasa cenderung ada yang kurang kalau tidak tahu sesuatu begitu ya. Kalau misalnya kita tidak pasti juga ya, itu membuat kita seperti tidak nyaman lah. Jadi kita memang merasa kayak kurang pas begitu. Tidak ada dalam genggaman gitu. Nah, cukup menarik nih. Nah, jadi berarti kalau sudah jelas nih, ya Cilusi, sesuatu yang sudah jelas dan sudah pasti terjadi, jadi kita nggak perlu khawatir lagi atau gimana, Cilusi? Ya, mungkin bukan lebih ke khawatir, tetapi rasa takut. Jadi rasa khawatir itu sebetulnya berbeda ya dengan rasa takut. Bedanya di mana? Nah, bedanya di sini. Kalau kita khawatir, sebetulnya itu adalah sesuatu yang baru di dalam bayangan kita. Jadi sesuatu yang tidak real, yang kita coba untuk menduga-duga, ya. Kita tebak-tebakan ini. Kira-kira nanti seperti apa, segala macam begitu ya. Nah, tetapi kalau rasa takut itu sudah ada, sudah nyata gitu di depan kita begitu. Nah, itu lebih kepada rasa takut, sesuatu yang ada wujudnya yang bisa kita lihat begitu. Nah, itu lebih kepada rasa takut. Artinya jadi mungkin sudah tidak khawatir, tapi rasa takut gitu. Takut ya. Ini jadi maksudnya takut apakah berbeda dengan khawatir atau takut ini lebih tinggi dari khawatir, Cilusi? Mungkin beda ininya aja sih, beda bentuknya ya. Misalnya gini, kita sebelum menikah, kita khawatir, waduh nanti bisa enggak ya, misalnya ya, saya bisa tidak menjalankan kehidupan rumah tangga dengan baik, segala macam, begitu ya. Tapi kalau sudah memasuki, nah kita misalnya punya anak juga seperti itu ya, wah kita ketemu nih dengan bentuk dan formula yang nyata gitu ya. Wah ternyata setelah menikah banyak kejutan-kejutan yang luar biasa begitu ya. Nah itu kemudian sudah tidak khawatir karena sudah jelas, sudah apa yang dikhawatirkan mungkin di waktu yang lampau kita pernah menjadi khawatir dan sekarang kita lihat di depan mata, ya itu baru jadi ketakutan gitu, rasa takut begitu. Rasa takut ya. Oke. Nah jadi kalau begitu ya Cilusi ya, pertanyaan semua orang nih ya, pertanyaan sejuta umat nih, bagaimana supaya kita nggak khawatir gitu ya. Nah jadi kadang ya, Cilusi juga ada satu pengalaman yang saya alamin ya. Jadi pernah tahun lalu itu saya ternyata mengalami satu penyakit yang namanya GERD ya. GERD ini adalah asam lambung yang naik gitu ya. Jadi ya ternyata setelah ditelusuri ternyata penyakit ini terjadi karena waktu itu saya saking terlalu khawatirnya, terlalu stres gitu ya, urus kerjaan sampai nggak makan dan asam lambung naik gitu. Nah jadi pertanyaannya, bagaimana nih supaya kita nggak khawatir ya, nggak khawatir ya seperti itu ya Julius ya? Iya betul. Jadi gini, sebetulnya kita ada trik ya di dalam hidup kita ya, atau tips lah dikatakan gitu ya, untuk bagaimana kita belajar untuk bisa lebih tidak khawatir. Yang pertama adalah kita harus, nah manusia itu kan penyakitnya adalah lupa begitu ya, kita seringkali menjadi lupa. Nah karena lupa, maka kita tuh sebetulnya harus belajar untuk menulis. Jadi yang pertama itu adalah kita belajar untuk menuliskan apa saja sih yang sebetulnya kita sedang khawatirkan, ya. Jadi kalau misalnya yang kita tuliskan itu 1, 2, 3, dari semua itu yang kita tulis, mampukah kita untuk bisa mendeskripsikan apa yang menjadi kekhawatiran kita? Biasanya kita khawatir itu suka tidak jelas. Jadi cuman ada di dalam pikiran kita, bayangan kita ya, tapi kalau dilanjutin lagi kita juga, aduh aku juga nggak tahu begitu ya, kenapa aku bisa khawatir gitu ya. Ya apakah itu akan terjadi beneran, aduh aku juga nggak ngerti gitu ya. Jadi kita tuh cuman rasanya berpikir yang berlebihan. Nah jadi kalau semisal nih kita tahu nih ya, dari semua list yang kita bikin, jadi saya juga sebenarnya belajar ya, karena belajar untuk menulis.
Jadi sebenarnya menulis ini penting sekali supaya itu bisa mengurangi bobot pikiran kita. Jadi itu membantu kita untuk tidak khawatir. Biasa kan kalau kita khawatir, aduh ada apa ya, ini gimana ya gitu. Nah, dengan kita menulis itu, ada hal-hal yang memang kita harus hilangkan. Hal-hal apa itu? Hal-hal yang kita sebetulnya tidak bisa mendeskripsikan itu. Ya, kenapa kita khawatir akan hal itu? Nah, itu sudah harus kita istilahnya coret ya di dalam list itu. Itu sebenarnya mengajarkan kita untuk bagaimana bisa mengeluarkan apa yang menjadi beban pikiran kita. Dan itu penting sekali. Jadi harus ada tempat untuk membuang atau menyalurkan begitu ya. Kalau enggak kan itu numpuk-numpuk semua kan pasti jadi pikiran yang sangat memberatkan, membebankan ya. Yes. Nah, dengan demikianlah maka kalau kita sudah tidak mampu untuk mendeskripsikan, kita harus mengganti. Ganti dengan hal-hal yang memang paling realistis, yang paling bisa kita lakukan, yang paling dekat ya, jarak di antara hal itu dengan hidup kita. Jadi buat itu seril mungkin gitu loh. Jangan dalam bentuk bayang-bayang lagi gitu ya. Jadi supaya kita tidak terbebani dengan hal-hal yang tidak seharusnya begitu ya. Karena apa? Segala sesuatu yang masuk dalam pikiran kita itu sebenarnya kan sama otak itu kan dicerna ya. Yes. Dan itu akhirnya yang kemudian ketika dicerna itu kan ada instruksi terhadap organ tubuh yang lain. Nah, kalau itu yang masuk di otak itu terlalu berat bobotnya dan sampai kita rasa tidak mampu, makanya kadang kita bisa salah satunya kayak Bro Tono tadi katakan ya, GERD gitu ya, dan juga mungkin sakit kepala gitu ya, sakit perut, mungkin ada orang yang merasa sakit terus perutnya tapi tidak ada sesuatu begitu ya, sampai bisa yang tidak dulu saya pernah seperti itu, sampai tidak bisa jalan. Jadi diperiksa ke dokter kemanapun tidak ada penyakit, tetapi itu lebih pada psikosomatis. Jadi memang beban pikiran yang berlebihan, rasa khawatir yang tidak pernah bisa dideskripsikan tapi juga tidak diganti begitu loh. Jadi ya muter-muter aja di situ begitu kan ya. Nah, itu penting sih untuk kita pelajari ya, supaya kita jangan sampai menjadi orang yang menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan kesempatan. Jadi sebetulnya kita kalau tidak khawatir, kita bisa melakukan banyak hal yang lebih produktif ya, yang lebih maksimal, yang lebih berguna, bermanfaat. Gitu. Itu yang pertama. Yang pertama ya. Nah, berhenti dulu Chelsea. Jangan lanjut dulu. Yang pertama dulu kita pengen bahas dulu ya. Tadi saya cukup menarik ya. Ketika yang pertama, ketika menghadapi khawatir ini, malah step pertamanya itu menuliskan ya. Menuliskan apa saja yang kita khawatirkan ya. Nah, jadi yang menjadi ketakutan kita, malah kita tuangkan ke dalam kertas ya. Kita tuliskan ya. Benar seperti itu Chelsea ya. Betul, ini cukup menarik ya. Kadang kita yang sesuatu yang kita khawatirkan, ya kadang kita nggak berani tulis ya. Nggak mau dipikirin ya. Tapi jadi semakin jadi pikirin, gitu. Itu semakin malah berputar-putar terus ya di dalam otak kita ya. Wah, ini cukup menarik ya. Dan sama yang tadi ketika Chelsea katakan, apa yang masuk ke dalam otak kita ya. Artinya memang begini ya, kita melihat sekarang perkembangan zaman media sosial ini yang begitu cepat. Kadang kita menerima berita-berita yang kadang kita nggak tahu kebenarannya juga ya. Jadi berita-berita dan itu yang membuat kita semakin khawatir selalu ya. Ketika kita akan keluar rumah, takut nanti seperti ini ya. Itu kadang yang selalu menghantui pikiran kita ya. Nah, jadi sebenarnya kita harus memilah-milah juga ya. Chelsea, kalau tadi Chelsea bilang apa yang masuk ke dalam otak kita ya. Sama ya, saya teringat ketika dokter juga mengatakan kepada saya ketika saya sakit GERD ini ya, dia bilang, kamu harus menjaga ya, apa yang masuk ke dalam mulut kamu gitu ya, apa yang nggak boleh dimakan. Dan ternyata banyak banget tantangannya Chelsea ya, kayak nggak boleh makan keju, coklat, kopi, apalagi kopi ya, kalau asam lambung, banyak banget ya, banyak banget, dan itu harus diperhatikan ya. Nah, jadi dari poin yang pertama ini, kita tuliskan, dan kemudian kita harus filter juga apa yang masuk di dalam pikiran kita. Seperti itu ya Chelsea ya? Betul sekali. Betul.
Ini saya sambil belajar nulis juga ya, Cilusi ya. Apa yang Iya, Cilusi sampaikan gitu ya. Biar saya ini nggak sebenarnya khawatir ya. sesuatu yang, iya betul. Karena kan kadang bisa khawatir karena kita tidak membuat itu menjadi real, menjadi nyata, atau Yes. kita lupa gitu loh. Kita seringkali lupa dan kita tidak mau mengubah pola kita. Ya udah, kita terus pakai pola lama, akhirnya yaitu kekhawatiran kita menumpuk, menumpuk, dan ya pola seperti itu tidak sehat gitu loh. Harus Yes. diganti. Harus diganti ya. Wah, thank you, thank Betul. you. Sip, Ini bisa sesuatu yang naik ke sederhana tetapi iya, sesuatu yang sederhana tetapi mungkin tidak semua orang melakukan hal ini. Begitu. Jadi memang ya. perlu belajar untuk bisa mengubah ya pola begitu. Ya. Oke. Silakan Cilusi, poin yang kedua. Iya. Jadi kalau sudah kita buat real ya, semua catatan itu kita sudah tuliskan. Nah, kita harus jangan lupa bahwa kita itu tidak bisa sendirian ya, Bro Tono ya. Dan teman-teman yang di sini yang mengikutin, mungkin teman-teman pernah juga punya orang-orang yang di dekat ya, lingkaran paling dekat kita. Itu adalah orang-orang yang tidak sehat secara mental, secara bukan cuma hanya spiritual ya, tetapi secara psikis, lain sebagainya. Jadi orang-orang yang memang memiliki karakter dan juga kepribadian yang kurang mendukung. Jadi memang langkah kedua adalah kita harus mengupayakan untuk memiliki komunitas yang sehat juga, ya. Jadi pola itu adalah salah satu pola yang memang selain kita ganti pola untuk menulis, ya, menjadikan real, kita juga harus punya komunitas yang sehat. Karena seperti ini ya, teman-teman kita nggak bisa ngomong, oh aku bisa sendiri, gitu ya. Saya cuman mengganti atau menuliskan semua kekhawatiran saya, lalu saya bisa sehat dengan begitu. Enggak. Kita tetap manusia yang rapuh ya, kita lemah sekali. Dan kita cenderung, maksudnya kekhawatiran itu tidak usah kita undang, seringkali dia datang dengan sendirinya tanpa diundang begitu ya. Jadi kita dalam berubah, dalam mengubah pola pun kita perlu orang-orang yang kemudian mengingatkan kita ya, yang menyemangati, yang mendorong, yang terus membangun kita. Jangan sampai kita justru di dalam komunitas yang tidak sehat begitu loh. Kalau kita mau keluar dari rasa khawatir, kita ketemu orang yang khawatiran juga, yang malah memberi makan begitu ya kekhawatiran kita ya. Nah ini repot. Jadi dia setiap hari, misalnya ya, dulu saya punya satu teman begitu ya, bukan, ini teman baru kenal begitu ya. Jadi saya perhatiin polanya dia. Setiap kali dia telepon saya, dia hanya menceritakan hal-hal yang jelek begitu ya, yang negatif, yang tidak baik, yang buruk begitu ya. Nanti dia coba untuk mengkritisi yang ini, yang itu begitu ya. Dan setiap hari hanya terus ada bahan baru untuk dia bicarakan, tapi cenderung negatif begitu ya. Yes. Saya perhatikan lama-lama, ya waktu awal sampai pertengahan itu mungkin masih saya bisa katakan saya agak waras begitu ya. Cuman terakhir-akhir tuh, waduh saya merasa lelah sekali dan mulai jadinya kurang nyaman ya. Karena apa? Ketika kita mendengar suatu kabar ya, coba kita tes ya. Kalau kita dengar kabar baik dengan kabar yang tidak baik, pasti lebih menguras rasa tidak nyaman kita ketika apa? Kita mendengar yang tidak baik, bukan? Benar nggak? Yes. Benar. Jadi semua yang tidak baik, semua yang tidak menyenangkan dan lain sebagainya itu sebenarnya menguras energinya kita. Nah, makanya penting sekali kita untuk punya komunitas yang sehat gitu ya. Jangan yang tiap hari nyekokin kita dengan pikiran-pikiran yang keliru begitu ya, hal-hal yang negatif atau ya sikap-sikap yang destruktif ya, yang merusak begitu. Nah, itu pada akhirnya akan sangat mempengaruhi dan membentuk pola kita dan juga sikap hidup kita gitu. Yes. Betul, orang kadang kan bilang gini, lu kalau misalnya dia jelek, lu jangan ikut jelek begitu kan ya. Kita sering kali kan memahami seperti demikian bukan ya. Tapi kan kalau kita mau jujur katakan, itu tidak mudah.
Yeah. Ketika kita berkumpul setiap waktu, setiap hari ya, kita ada dalam komunitas atau terconnected dengan orang yang seperti demikian gitu ya. Yang tadinya lurus pun mungkin sekarang bisa agak sedikit bengkok. Pernah ngerasain nggak kalau kita punya temen yang cenderung negatif? Yeah. Awalnya mungkin kita nggak percaya ceritanya dia gitu loh. Tapi lama-lama kita berpikir, oh, jangan-jangan bener juga ya gitu loh. Jangan-jangan yang dia ngomong sungguhan gitu ya. Padahal ya mungkin kita tahu ceritanya bukan seperti itu. Tapi ya mungkin saya teringat satu kalimat seperti ini. Kebohongan yang terus-menerus diucapkan ya. Kalau kita ganti ya, ini hal-hal yang negatif ya. Setiap kali kita ngomong berita yang cenderung kayak membuat khawatir ya. Mungkin kayak seperti pandemi hari ini. Awalnya kita dengar ya sudahlah biasa aja gitu ya. Tapi semakin itu ya yang bikin begitu khawatir kan kalau ada hoax gitu ya. Kita semakin kayak dibikin wah berlebihan. Nah, bayangkan setiap kali kita diulang-ulang. Jadi kalau kebohongan yang diulang-ulang aja bisa dianggap kebenaran. Hati-hati ya. Jadi semua tuh harus kita filter. Segala sesuatu yang kita biasakan, sesuatu yang kita sifatnya terus-terusan, itu betul-betul kita harus pikirkan. Harus dapat yang tepat. Kalau tidak, itu akan sangat mempengaruhi pola dan juga sikap kita. Itu yang kedua, Bro Tono. Ya. Mungkin ada yang mau ditanggapin. Nah, menarik banget ya ketika Cilusi mengatakan komunitas ya. Ya sampai saat ini sih saya belum pernah mendengar ada komunitas khawatir se-Indonesia, belum ada ya. Jadi semua komunitas itu yang sifatnya positif gitu ya. Baik itu komunitas hobi, komunitas yang sama-sama menyenangi sesuatu hal, olahraga, itu membentuk sebuah komunitas gitu ya. Nah jadi cukup penting ya, dengan siapa kita duduk, dengan siapa kita makan, dengan siapa kita berdiri, dengan siapa kita berjalan, dengan siapa kita bekerja, itu menentukan juga ya pola pikir kita. Ya. Jadi ketika kita benar-benar mempunyai satu komunitas perkumpulan yang membawa hal yang positif, itu akan membawa pikiran kita istilahnya lebih jernih ya, lebih nggak terlalu khawatir, lebih takut ya, karena bersama ini lebih kuat ya. Kalau bicara komunitas artinya bersama-sama ya, artinya saling mendukung dan benar-benar inilah pikiran positif yang dibagikan di sana ya. Nah, jadi salah satu. Jadi kekhawatirannya juga dibagi-bagi gitu. Benar juga sih, Cilusi. Saya dengar ya, sering orang kalau psikolog bilang ya, ketika seseorang sudah bisa menceritakan masalah atau kekhawatiran dia, itu artinya 50% udah teratasi gitu ya. Akhirnya udah bisa ungkapkan ya. Nah, jadi kalau dalam komunitas, ya mungkin sekali-sekali kita juga berbagi kekhawatiran kita, itu it's okay ya. Tapi komunitas ini orang-orang ini akan mendukung kita ya untuk melewati ketakutan atau kekhawatiran itu. Seperti itu ya. Nah, jadi tadi udah mulai dengan tulis, mulai dengan filter, dan mulai dengan komunitas. Nih, ada satu pendengar nih yang tanya, boleh saran komunitas yang ada nggak ya? Iya, ada. Komunitas di BCS. Iya, itu dia ya. Bright Community Service ya. Oke, ya. Yang dimulai dengan brokenness ya. Ya apa adanya ya. Oke, silakan. Stephen ini anak binaan. Gimana? Iya, boleh lanjut poin berikutnya, Cilusi. Oh ya, oke. Ya. Nah, setelah kita memiliki komunitas, kita juga sudah belajar membiasakan ya satu pola yang baik, yaitu dengan menuliskan, mendeskripsikan gitu ya, apa yang menjadi kekhawatiran kita. Yang ketiga, mau tidak mau, ya, suka tidak suka, sebagai makhluk yang diciptakan, ya, berarti kan kita harus sadar, kita ini punya pencipta, begitu ya. Jadi harus kembali gitu kepada penciptanya kita. Tidak boleh kita bisa ngomong kita akan mampu untuk bisa hadapi atau selesaikan dengan sendiri. Tidak ada manusia satupun yang cukup kuat untuk berdiri seorang ya.
Jadi memang selain kita butuh orang lain, kita juga sangat membutuhkan Tuhan. Jadi kita harus memiliki tetap relasi ya dengan Tuhan ya. Dan ini kan sebagai satu akses yang sangat luar biasa sebetulnya. Kalau kita cerita sama orang, masih mungkin orang itu bisa membocorkan gitu ya, kita punya cerita begitu. Tetapi kalau kita cerita sama Tuhan, Tuhan tidak akan membocorkan begitu ya. Tuhan juga tidak akan menolak, Tuhan tidak akan membuang kita hanya karena sesuatu yang kita khawatirkan ya. Misalnya, Tuhan aku khawatir banget gitu ya, terus kita cerita kekhawatiran, terus dengan kita cerita terus tahu-taunya Tuhan seperti kayaknya lu kok kayak gitu banget gitu ya. Enggak sih. Nah, saya percaya sih, maksudnya ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan dengan sangat peduli ya untuk bisa mendengar, untuk bisa menolong, dan juga karena Tuhan tahu jalan hidup kita dan juga jalan pikiran kita. Nah, kalau kita bicara sama manusia belum tentu gitu kan ya, mereka benar-benar bisa mengerti. Katakan jalan pikiran, tapi kalau jalan hidup siapa yang tahu begitu, kecuali Tuhan begitu kan ya. Betul ya. Ya. Jadi sebagai orang beriman, sebagai orang yang memiliki Tuhan, kita mau tidak mau harus dalam menghadapi kekhawatiran ya kembali sama Tuhan yang menciptakan kita gitu ya. Jadi ini sebenarnya kesempatan yang baik untuk kita justru lebih dekat sama Tuhan, lebih mengenal Dia sebagai Tuhan yang mengasihi kita, yang memang ketika Dia menciptakan kita semua dan menghadirkan kita di dalam bumi ini, Dia adalah pribadi yang betul-betul memiliki rencana. Dia nggak ngawur gitu loh. Oh, si Tono dikasihin ini kepleset begitu ya, karena ya enggak. Tuhan memang punya rencana ya. Jadi kita meyakini bahwa Tuhan yang menciptakan kita, seperti kita misalnya menciptakan sesuatu barang. Kalau kita menciptakan sesuatu barang, kan kita udah tahu ya, ini barang ini kita mau bikin jadi bagaimana, seperti apa, dan kegunaan atau fungsinya untuk apa, begitu, benar nggak? Iya. Atau jangan-jangan ketika kita misalnya ya, B.J. Habibie bikin pesawat, dia bingung, aduh pesawat ini gimana bikinnya ya, terus dia berpikir kegunaannya segala macam begitu ya. Saya pikir, saya percaya waktu dia bikin, dia sudah tahu begitu. Untuk apa, bagaimana bikin, dan lain sebagainya ya. Makanya dia bisa menghasilkan sebuah karya yang luar biasa begitu ya. Apalagi penciptanya kita begitu ya. Wow. Jadi memang mau tidak mau kita harus kembali kepada Sang Pencipta untuk bisa membangun kekuatan yang cukup untuk menghadapi kekhawatiran ya, untuk bisa mengganti semua pola yang tepat. Wow, ini poin yang sangat penting juga ya. Artinya ketika berbicara pencipta ya, Cilusi ya, artinya kita semua diciptakan, dan setiap benda yang kita pakai juga ya, semuanya ada penciptanya ya. Nah jadi biasanya penciptanya yang paling tahu nih apa yang diciptakan ya. Jadi ketika kita khawatir, ketika kita takut, ketika kita ceritakan itu kepada Tuhan kita, nah Tuhan yang adalah pencipta kita, dia juga akan memberikan kelegaan itu ya. Nah satu kali ya, Cilusi ini saya ada sedikit, saya ada teringat ya ketika Cilusi ngomong gini, ada satu percakapan ya, percakapan antara Tuhan sama manusia nih ya, Cilusi ya. Tuhan sama manusia. Jadi ini agak panjang, tapi saya ambil sedikit aja di tengah-tengah. Jadi manusia tanya seperti ini, oke Tuhan, sekarang beritahu saya, mengapa hidup ini jadi begitu rumit gitu ya? Hidup ini kenapa susah gitu ya? Terus Tuhan jawab, berhentilah menganalisis hidup, jalani saja. Analisislah yang membuatnya jadi rumit. Terus manusia tanya lagi, kalau gitu mengapa kami manusia tidak pernah merasa senang? Tuhan jawab, hari ini adalah hari esok yang kamu khawatirkan kemarin. Kamu merasa khawatir karena kamu menganalisis. Merasa khawatir menjadi kebiasaanmu. Karena itulah kamu tidak pernah merasa senang. Terus tanya lagi manusia, tapi bagaimana mungkin kita tidak khawatir jika ada begitu banyak ketidakpastian? Tuhan jawab, ketidakpastian itu tidak bisa dihindari, tetapi kekhawatiran adalah sebuah pilihan.
Ya, Terus betul. manusia ngomong lagi, tapi begitu banyak rasa sakit karena ketidakpastian. Tuhan ngomong lagi, rasa sakit tidak bisa dihindari, tetapi penderitaan adalah sebuah pilihan. Manusia ngomong lagi, jika penderitaan itu pilihan, mengapa orang baik selalu menderita? Nah, ini pertanyaan yang sering sering ditanya ya, kenapa orang baik sering Heeh. menderita? Jawab, intan tidak dapat diasah tanpa gesekan. Emas tidak dapat dimurnikan tanpa api. Orang baik melewati rintangan tanpa menderita. Dengan pengalaman itu, hidup mereka menjadi lebih baik, bukan sebaliknya. Oke, ini sebenarnya masih panjang ya, Cilus ya. Tapi kita berbicara mengenai khawatir ini ya. Tadi ternyata disinggung, khawatir itu adalah sebuah pilihan. Saya tertarik dengan kata Mm-mm. ini ya, Cilus ya. Jadi ternyata kita bisa memilih ya, Cilus ya. Ketika kita menghadapi Betul. satu tantangan atau masalah, ketika tadi Cilusi udah kasih tips and triknya ya, ketika kita tuliskan khawatiran kita, tetapi kita juga bisa pilih ya, Cilusi ya. Kita mau terus dalam Betul. pikiran takut itu, atau kita mau keluar dari ketakutan atau khawatiran itu. Benar ya, Iya. Cilusi? Dan makanya kita harus bisa menggantikan ya. Kita kan tidak mungkin ngomong, aduh aku benar-benar tidak akan khawatir. Nggak mungkin. Pasti Iya. ada pikiran yang masuk di dalam benak kita begitu kan ya. Hanya saja yang pertama kita bisa untuk memfilter ya kan. Filternya. Dan kita iya, betul. Jadi kita tidak mungkin bisa hilangkan, tapi minimal kita punya pilihan kok untuk bisa memilih begitu kan ya. Kita Yes. punya pilihan untuk mau teruskan, lanjutkan, atau langsung ganti yang benar. Seperti apa, begitu. Iya. Karena kalau misalnya kita mau katakan masalah, persoalan, atau apapun itu ya, tantangan, hambatan, sebenarnya itu seperti tadi kita ngomong ya, segala sesuatu sebenarnya ada gunanya, termasuk yang Iya. ini masalah, segala macam begitu ya, yang Iya. kita kayaknya rasa kurang nyaman, tetapi itu bisa untuk berguna buat kita, gitu loh. Iya. Benar banget ya. Banyak orang justru kan orang-orang hebat, banyak orang-orang hebat yang memang keluar justru dari masalah gitu kan, ketika dia gagal misalnya ya. Lalu kan Iya. dia berpikir dong, dengan kegagalan yang seperti demikian, dia harus bisa menyikapi seperti apa. Kalau dia cuma khawatir, apa jadinya? Nggak mungkin berhasil, ya Iya. kan ya. Benar Nah, banget jadi ya, sebenarnya Cilusi. berguna sih, berguna. Iya. Semua hambatan, tantangan, kegagalan, apapun yang kelihatannya tidak menyenangkan, itu ada gunanya. Ada Hanya gunanya. kekhawatiran yang tidak ada gunanya. Hanya kekhawatiran yang tidak ada gunanya ya. Oke, Kalau oke. bahasa kitab suci, kekhawatiran itu membungkukkan orang. Jadi kalau misalnya ya kita mau cari penggambaran ya, kekhawatiran tuh seperti kalau kita memilih untuk khawatir, seperti kita tuh lagi mencekik diri kita sendiri, mencekik leher kita sendiri. Jadi justru itu mematikan gitu loh, bikin kita bikin kita benar-benar kayak habis begitu loh, tidak ada bisa buat apa-apa lagi begitu loh. Makanya ya penting sekali. Jangan sampai Iya. bunuh diri, kekhawatiran itu sama aja kita bikin hidup kita bikin mati begitu Iya. bahasanya. Oke, ini ada tanggapan ya dari sobat pendengar kita, si Abah. Hai Abah, selamat malam Abah. Kalau kegagalan bertubi-tubi, sebagai manusia saya sudah menyerah. Nah, ini menarik nih. Sebagai manusia ya, oke. Manusia bisa menyerah ya, tidak dipungkiri manusia bisa menyerah ya. Tapi saya Betul. ingat lagi ya, ketika kita makanan kesukaan anak-anak sekarang ini yang KFC itu ya, Kentucky Fried Chicken itu ya. Ternyata saya dengar ketika bumbu rahasianya itu terjadi setelah 100 kali gagal nih ya, Cilusi. Nggak tahu benar apa salah nggak Betul. sih? Saya dengarnya seperti itu. Wow, kalau udah 99 kali gagal, saya berpikir yang ciptain bumbu rahasia KFC ini, dia menyerah nggak ya? Kalau dia menyerah berarti nggak ada ya rasa KFC yang sekarang anak-anak sampai orang dewasa juga suka ya. Nah tapi Ya. menarik yang si Aba ini tuliskan ya. Bagaimana pandangan Cilu sih? Kalau Ya, saya pendapat coba untuk jawab dari ini ya, teman kita ya. Jadi gini, iya. sebenarnya Abah ini sendiri sudah memilih sebetulnya, benar nggak ya? Dengan kita bilang secara manusia,
Kegagalan itu kan memang sesuatu yang sangat tidak menyenangkan begitu ya. Tapi kita harus, sekali lagi kita harus memilih begitu loh. Kita kalau menyerah, ya itu memang sudah kita memilih begitu untuk menyerah. Tetapi dengan kita menyerah sebenarnya kan kita akan tetap menghadapi begitu ya segala kesulitan, segala tantangan gitu ya. Apakah dengan kita katakan ya memilih menyerah dan akhirnya kita tetap menghadapi masalah, tantangan, hambatan, bahkan kesulitan yang lebih lagi dari yang sebelumnya daripada kita berjuang gitu kan ya, apakah tidak lebih baik ketika kita memilih untuk terus berjuang begitu? Benar nggak? Karena sama-sama nih, tapi masih ada harapan justru ketika kita tidak menyerah. Tapi kalau kita menyerah ya udah habis, makanya nggak ada kesempatan lagi ya, kayak gambaran tadi ya, kita mencekik begitu ya. Tapi kalau kita hidup kan kita masih bisa melakukan apapun walaupun ya gagal. Kalau pandemi ini kan saya pernah satu kali baca orang-orang agak konyol, mereka terus gini, walaupun saya jelek atau miskin saya lupa, yang penting saya mau tetap hidup begitu. Walaupun saya tidak berguna tapi saya tetap mau hidup. Saya teringat kalimat ini waktu pandemi kan orang-orang mulai iseng keluarin ini. Oke, kita akan doakan ya. Ini luar biasa. Memang, memang tidak mudah. Setiap orang harus memiliki komunitas yang menguatkan, begitu ya, yang memang terus memberikan pandangan-pandangan yang positif dan juga memberikan semangat, membakar semangatnya kita, gitu ya. Benar-benar. Dan di sini, yang Abah ini ya menulis, saya sudah taraf suicide, saya single parent, usia 52, anak 7 tahun, saat saya menonton ini saya menangis gitu ya. Terima kasih buat keterbukaannya, Abah ya. Kita tahu bahwa ya hidup ini susah ya. Susah itu ya, kalau kepanjangannya saya kasih kepanjangan dari susah ya, selalu untung sebab ada harapan ya. Jadi masih ada harapan. Ketika tadi poin terakhirnya Cilus ini ya, ketika kita berdoa sama pencipta kita, ketika kita ceritakan kepada pencipta kita, dia melihat ya apa yang kita alami. Betul. Dan dia mau kita menjadi lebih baik dan tidak khawatir secara terus-menerus ya. Oke. Sorry tadi saya potong Cilus sebentar ya. Mungkin apa tadi yang Cilus ingin sampaikan? Sorry. Saya teringat karena ini kan memang kembali lagi satu kali lagi ya, dari cara pandang kita juga itu penting ya. Jadi kalau saya teringat akan satu kisah di mana 2 orang diutus ke sebuah kota. Kota itu jadi mereka mau bikin sepatu ceritanya. Jadi ke kota yang tidak biasa pakai sepatu begitu. Yang satu utusan kembali dia bilang gini, aduh nggak mungkin cuan gitu ya, nggak mungkin ini, nggak mungkin jadi prospek yang bagus. Kenapa? Karena semua orang tidak pakai sepatu, begitu loh. Tapi justru yang satu tuh ngomong, wah bukan, justru karena mereka tidak pakai sepatu, kita bisa melatih mereka, mendidik mereka, membuka pandangan mereka, membiasakan mereka, dan lain sebagainya, untuk pakai sepatu, begitu. Nah, jadi ini mungkin sama seperti kita ya, kekuatan mindset ini sangat penting sekali untuk menentukan kita akan tetap khawatir, berhenti, ya, dengan mencekik diri ya dengan kekhawatiran itu, atau kita justru mau untuk bisa memilih side yang berikut gitu ya, maksudnya sisi yang lain begitu ya. Karena memang semua itu pilihan, sekali lagi. Dan betul manusia sangat rentan, sangat lemah, maka kita harus kembali kepada pencipta kita. Nah, satu lagi tanggapan ini, saya senang sekali ya ketika para pendengar menuliskan apa yang dia rasakan atau menuliskan pengalaman dia ya, karena kita hidup ini kita belajar dari pengalaman kita dan pengalaman orang lain juga ya. Nah, jika kecemasan dan kekhawatiran menguasai hati karena suami begitu tega menyakiti hati, tapi Tuhan ajarkan jangan khawatir, tapi secara manusia tidak sanggup. Wow. Betul. Secara manusia tidak sanggup. Tetapi secara pencipta. Jadi seperti ini ya.
Saya berpikir bahwa tidak ada satu orang pun yang sebetulnya sanggup. Yes. Ya, orang yang bisa berkata dia sanggup adalah ada dua kemungkinan. Satu belum pernah melewati, satu pernah melewati, tetapi ya dia sudah menjalani perjalanan ya yang sulit itu bersama-sama dengan Sang Pencipta itu. Dan dia ada komunitas-komunitas yang mendukung, yang menguatkan. Jadi memang setiap kita manusia, saya percaya tidak ada orang yang pastinya ingin disakiti. Yes. Tapi saya menemukan ada banyak cukup orang ya yang memang ketika disakitin, ketika dia harus menghadapi kegagalan bahkan gitu ya, dan pengalaman-pengalaman buruk tentunya ya, itu pada awalnya itu memang menghancurkan, pada awalnya itu memang sangat sulit sekali, tetapi saya melihat di dalam perjalanan dia ketika tidak menyerah, ketika dia terus berusaha untuk ini, hari ini dia justru melihat semua yang tadinya tidak mungkin, tidak sanggup, akhirnya dia melewati, begitu ya. Kita tidak akan mungkin bisa ngomong kita sanggup, hanya kita terus bisa memohon supaya kita dapat melewati hari lepas hari. Itu saja. Iya. Artinya di dalam ketidaksanggupan kita, ketika kita memohon, ketika kita berdoa sama Pencipta kita, dialah yang memberikan kekuatan itu ya. Kekuatan ini seperti untuk melewati. Ya, seperti kalau kita mengalami sebuah hujan deras atau badai yang begitu besar ya. Nah, ketika badai itu sudah berlalu, mungkin kita akan melihat pelangi ya, seperti itu ya. Nah, itulah yang mengabarkan bahwa terkadang saat ini kita merasa tidak sanggup, tetapi kalau kita punya Tuhan atau kita punya komunitas yang mendukung kita ya, artinya dengan komunitas hati yang gembira, ini juga seperti Talkshow seperti ini, kita pun selalu mendukung setiap pendengar kita ya, bahwa benar ya, hati yang gembira itu adalah obat ya. Ketika kita disakiti pun berkali-kali ya, ketika kita memilih untuk gembira ya, atau kita tetap bersyukur, sekalipun suami kita seperti itu, dan kita terus doakan dia, dan kita terus memberikan efek positif ya kepada suami kita, ya kita berharap seperti baterai itu ya, ada positif, ada negatif, kedua ini baru bisa berjalan ya. Dan lama-kelamaan kita berharap juga ya ada perubahan yang terjadi gitu. Tetapi mulai dari diri kita sendiri, ketika kita nggak khawatir ya, kita serahkan semuanya kepada Pencipta kita. Seperti itu ya Cilusi ya. Oke. Betul. Cilusi, ini malam luar biasa kita bicara. Memang kalau udah bicara itu waktu tidak terasa ya Cilusi ya. Lanjut terus ya. Lanjut terus kita bicara, dan juga para pendengar yang udah kasih komen-komen dan udah kasih tanggapan apa yang mereka rasakan, kita sangat apresiasi ya. Dan kita selalu juga dukung dalam doa buat tadi Aba sama ini Fly Geva ya 09. Nah oke, Cilusi, kalau dari Cilusi ada quotes atau kata-kata penutup yang Cilusi pengen sampaikan nggak ya kepada setiap kita, karena saya lihat waktu kita udah hampir 45 menit juga nih ya. Oke. Kalau boleh saya katakan seperti ini ya, khawatirlah ya, coba kita dengar ya, khawatirlah. Karena kita paling suka nih, kalau kita dilarang-larang kan malah nggak suka ya. Ini saya akan sebutkan gini, khawatirlah pada kekhawatiran yang tidak akan terjadi. Khawatirlah pada kekhawatiran yang tidak akan terjadi. Iya, betul. Ngapain? Kan tidak akan terjadi. Kenapa khawatir, Cilusi? Betul sekali. Jadi kan tidak perlu kan, tidak harus, tidak usah mau begitu kan? Benar nggak? Khawatirlah pada kekhawatiran yang tidak akan terjadi. Lah, sudah tidak akan terjadi, ngapain kita khawatir begitu kan? Benar nggak? Logikanya. Nah, maka dari itulah jangan pernah mau khawatir gitu. Ya. Ini agak dalam biasa lagi berusaha mencerna nih ya. Bisa diulangin sekali lagi Cilusi, sekali lagi secara perlahan. Seutuhnya gitu ya, secara perlahan. Gimana? Khawatirlah pada kekhawatiranmu yang tidak akan terjadi. Terus? Nah, pertanyaan saya,
Kalau kita disuruh khawatir terhadap apa yang tidak akan terjadi, kita mau apa enggak? Nggak mau dong. Nggak ada gunanya kan? Iya, ngapain khawatir kalau nggak akan terjadi ya? Benar nggak? Justru itu. Iya. Yang kita maksud kekhawatiran itu kan sesuatu yang memang sebenarnya masih dibayangkan gitu ya. Jadi kan kita harus sadar bahwa ketika kita khawatir, kita jangan mau khawatir karena itu tidak ada gunanya gitu loh. Kecuali itu sudah real, ya kan? Mungkin kita akan menghadapi rasa takut, tetapi bukan berarti kita tidak bisa menghadapinya. Jadi kekhawatiran itu sama sekali tidak ada gunanya, begitu. Yes. Iya. Luar biasa. Ini quotes terakhirnya bikin saya bingung dan ya, tapi bikin saya nggak khawatir sih ya. Jadi ngapain khawatir ya terhadap sesuatu yang pasti akan. Memang sebenarnya pengen kasih efek itu aja supaya ya udah kesimpulannya adalah ya ngapain gua khawatir gitu ya. Iya, itu berarti berhasil udah nangkep yang pas. Iya, terima kasih banyak buat siapa nih Fly Geva, kita pasti akan doakan karena ini bukan sesuatu yang belum terjadi tapi sudah terjadi ya di dalam kehidupan rumah tangga sis Fly Geva kali ini ya sis ya. Iya betul. Kita pasti doakan dan kita terima kasih juga atas tanggapan-tanggapannya ya, dan melalui talkshow ini kita dapat belajar bersama-sama juga ya untuk menyerahkan penuh dan tidak khawatir terhadap hal yang belum terjadi ya. Tetapi ketika sudah terjadi, tetap kita bersandar kepada untuk menghadapinya ya. Dan ya saya berharap di minggu-minggu ke depan Sobat Hati yang Gembira dan juga Sobat Bisnis Jakarta bisa sama-sama kembali lagi ya. Kita belajar lagi hal-hal yang lain. Hari ini kita sudah belajar mengenai hal kekhawatiran itu ya, Cilusi ya. Terima kasih banyak Cilusi buat waktunya. Terima kasih juga Bro Tono dan teman-teman yang sudah bergabung. Sudah bergabung juga bersama-sama. Kita doakan semua yang terbaik ya. Di dalam masa-masa pandemi ini kita terus dapat belajar tidak khawatir dan hati yang gembira ya adalah obat ya. Oke, kekhawatiran membungkukkan orang. Iya betul ya. Siap. Oke, selamat malam semuanya dan sampai jumpa di minggu yang akan datang lagi ya. Thank you. Terima kasih. Ya.